Pada part kali ini kita akan menghitung trase, menghitung alignment horizontal dan juga menghitung super elevasi. Pertama-tama seperti biasa kita buat dulu alignmentnya. Kita beri nama alignment trase 2, trase 1, maaf. Klik OK di sini dan kita langsung cari titik awal. Tangan tuh tangan. Ya. Kita dari sudut ke sudut tinggal ditarik saja. Kemudian di sini kita offset untuk mendapatkan medan. Kita offset alignment di sini. Ya, di sini kita bisa kasih offset alignmentnya 3,5 meter karena yang kita akan buat adalah 5,0 meter. Yang karena kita akan buat adalah 3,5 dengan 1,5 sebagai batas luarnya. Kita klik OK di sini, tinggal offset saja. Nah, di sini kita akan menunjukkan profil dari alignment yang luar ya, yang dari kiri dan kanan. Dengan cara alignment creation tools kita buat dulu alignmentnya. Beri nama alignmentnya saja trase 1 kiri. Dan kita akan draw tarik tangan ke tangan dengan cara memilih tangan to tangan ya. Kita tinggal mengikuti saja garis yang sudah dibuat sebelumnya di sini dan ke pojok. Nah, untuk yang kanan juga sama, dilakukan hal yang sama. Kita kasih aja right, trase 1 right dan draw tangan to tangan. Nah, kita akan melakukan pembuatan profile. Di sini kita pencet saja. Kita pakai yang left ya. Kita pakai yang left dulu untuk pertama. Dan kita akan langsung ke kontur 1 dulu, add dan juga langsung ke static ya. Draw in profile view, kemudian create profile view. Nah, oke, kita di sini taruh di bagian yang kosong aja. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke yang sebelah sampingnya. Ya, kita klik di sini. Kemudian kita cari sampel profile, create profile. Kemudian ke trase yang right sekarang dan kontur 1 static. Dan langsung saja kita ke create profile view. Oke, kita taruh di tempat yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan hilangkan grid-gridnya agar terlihat lebih rapi dengan cara seperti ini. Kita masuk ke view style, nah clip vertical grip dan horizontal grip, apply. Nah, keduanya sudah rapi. Oke, selanjutnya kita akan ke profile creation tools. Ya, kita cek dulu. Kita select profile. Nah, ini kita berikan nama saja. Profile 1L. Oke, klik OK di sini, draw tangan ya. Kita akan draw tangan, dimana kita akan langsung saja menarik ke ujung ya. Klik enter. Nah, sudah ditemukan. Nah,
selanjutnya sama untuk profile yang satunya lagi. Klik profile, kemudian ganti namanya. Dan kita draw tangan to tangan ya. Nah, di sini kita akan lakukan analisis ya, analisis medan dengan cara langkah selanjutnya adalah kita cari ke tool space ya, kita cari alignment. Ini bagian toolbox ya. Kita ke profile, incremental station ya, yang kedua ini incremental station difference report. Kita execute saja, tunggu sebentar dan akan keluar seperti ini. Tinggal dicek, uncheck yang ini. Nah, di station interval kita ganti jadi 30 ya, karena kita mau per 30 station akan mengetahui berapa kemiringan medannya. Oke, langsung saja di create report. Nah, di create report ini kita akan mendapatkan tabel. Nah, bis itu kita bisa copy tabelnya ke Excel yang telah kita buat. Oke, di Excel yang kita buat sudah ada topografi civil 3D. Nah, ini kita akan hitung. Ini ada kiri dan kanan ya. Kita akan evaluasi topografi. Nah, ini kan baru 1L ya. Nah, kita lanjut untuk profile yang right, yang kiri kanan. Station interval sama regular interval. Create report. Dan didapatkan tabel yang sama. Dan kita bisa juga copy ke Excel. Oke, nah sini sudah berhasil di copy. Kita ke evaluasi topografi yang sudah di link. Ada station, elevation right, elevation left, beda tinggi, lebar jalan, jarak horizontal, kemiringan medan, dan jarak medan. Nah, ini kita bisa lihat di sini caranya adalah seperti ini, dan didapatkan perbukitan dan datar. Tapi kalau dirata-ratakan semua ada di kelas medan datar. Oke. Nah, kelas medan sendiri ditentukan dari tabel berikut ya, dimana ada tabel datar yaitu di bawah 10%. Nah, ini 4,77 berada di bawah 4% ya. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita hapus ya. Hapus, dihapus. Dan kita bisa lanjut untuk melakukan perhitungan terhadap alignment horizontal. Namun sebelumnya jangan lupa alignment properties diganti dulu dengan 60 km/h seperti ini. Jangan lupa dicentang use criteria based design. Untuk di sini kita akan edit bagian coba dicek aja, bukan diedit. Nah, bagian sini kita 8% dan two lane pastikan ya, two lane udah benar. Nah, kemudian ASTO, tentu saja ASTO, dan juga Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan alignment horizontalnya dengan cara mengecek terlebih dahulu ID-nya ya, dengan cara mengetik ID di bagian titik awal dan titik akhir dan juga titik P-nya ya. Nah, ini dilakukan screenshot, nanti masukkan datanya ke Excel. Begitu juga di titik P seperti ini. Nah, oke, ID-nya sudah. Nah, yang satu lagi juga. Oke, setelah titik P sudah di screenshot semua, di sini ada PB. Nah, kita dapatkan sudut tikungan sebagai berikut dan kita lakukan perhitungan di mana kita dapatkan nanti ke bawah nilai run off dan run out-nya.
yang kita bisa masukkan ke tikungan kita nanti. Baik, kita kembali dulu ke Civil 3D. Kita mulai membangun tikungannya dengan geometry editor. Kita pilih di sini free curve fillet between two entities radius. Nah, kita masukkan first entry dengan cara di drag, dan second entry di drag juga less than 180. Nah, di sini kita cek kembali radiusnya berapa. Di sini radiusnya tertera 600 ini ya. Lanjut saja 600, di enter. Oke, selesai. Ini dia sudah terbentuk radius 600. Kita dapatkan tikungan FC seperti ini. Lanjut kita ke menghitung super elevation dengan cara super elevation. Di sini calculate and edit super elevation ya. Kita pencet ini calculate super elevation now, dan kita masuk ke sini di length kita 3,5. Oke, di sini ini 2% sudah benar. Kemudian kita next. Oke, di sini kita lihat ada normal shoulder. Ini 1,5, ini 6,0%. Oke, dan juga di shoulder slope treatment kita ganti shoulder default slope dan finish. Ini sama, dicek aja dulu ya. Nah, di sini kita akan masukkan run off ya, 90. Di sini kita masukkan run off, run out dan run off-nya itu adalah 90 karena LS desainnya 180 ya. Oke, tinggal dimasukin saja di sini. Ini 90, run off nya juga 90, out of region sama ya, run off run out nya 90. Oke, selanjutnya kita akan buat super elevation view. Ke super elevation, create super elevation view. Nah, di bagian ini outside shoulder dan right shoulder kita akan matikan. Alignmentnya pastikan ya. Oke, dari sini kita matikan yang ini. Nah, ini dia super elevation yang telah didapat ya. Hasilnya seperti ini.